Yesus itu pernah lahir Pak, ya, pernah lahir. Itu nggak usah pakai bukti sejarah, bukti Alkitab saja. Yesus itu pernah lahir, tetapi soal tanggalnya, nah ini, ketika gereja itu memunculkan tanggal 25, maka muncullah banyak, maaf ya Pak ya, banyak olok-olok, banyak sindiran dijadikan bahan olok-olok. Lalu muncullah segala macam. 25 itu kan dewa matahari, itu silahkan ke sana. Kalau saya tidak, makanya saya tidak meyakini 25. Pendeta Hendrikan, bersama juga ada teman kita dari Katolik dari Timor Leste, Bapak Selamat siang, kabar baik. Saya hari ini di rumah aja dulu Pak. Insya Allah kalau ada waktu saya menemui Pak Hendri. Udah lama nih Pak, kangen nih kayak ketemu ngopi bareng. Iya, ke sini ke Keranggan aja. Saya ada di klinik Keranggan kok. Oke Pak. Nanti kalau saya ngarah di Sherlock ya Pak. Ya, nanti saya Sherlock. Mantap. Biar kita itu disangka itu ada apa begitu, padahal sebenarnya enakan bersahabat, berteman gitu loh Pak. Betul. Saya ke topik aja Pak. Ini fenomena-fenomena ini 3 hari lagi 25 Desember nih Pak. Bisa diterangkan nggak sih Pak? Apa makna Natal? Apa betul Yesus lahir tanggal 25 Desember? Silakan Pak. Baik, saudara-saudaraku semua yang ada di IYUM ini, selamat. Sekarang jam 10 ya, sudah masuk siang lah, 10.45. Selamat siang semua yang ada di ini. Saya menerangkan dengan singkat saja ya. Satu, bahwa Yesus itu betul-betul pernah lahir. Ini dulu ya. Nanti kalau bilang jangan-jangan yang lahir itu dulu bukan Yesus ya. Lukas 2 ayat 7 dengan jelas lahir ya. Ya, Lukas 1 ayat 31 dikasih nama Yesus, lahir seorang laki-laki, lalu ditemuin gembala, nanti dikunjungi oleh orang-orang Majus ya. Jadi pastikan dulu Yesus itu lahir, pernah lahir. Nah, kita semua ini nggak ada yang tahu, kita itu bukan saksi mata, kita nggak tahu Yesus itu lahirnya kapan. Maka satu-satunya referensi adalah Alkitab. Tidak boleh pakai referensi sejarah, tidak boleh referensi kata orang. Alkitab saja. Ya. Jadi yang akan saya jelaskan apa yang tertulis di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kelahiran Yohanes sebelum Yesus kan Yohanes dulu, Yohanes Pembaptis. Itu di situ ada kelompok namanya Abia, Pak. Kelompok imam namanya Abia. Abia ini jatuhnya itu giliran ke-8 di dalam 1 Tawarikh 24 ayat 10 ya. Abia itu ke-8, 2 tahun sekali karena sampai 24. Ke-8 itu bulan Agustus Pak. Oke. Jadi bapaknya Yohanes yang namanya Zakaria itu masuk imam bulan Agustus ya. Terus nanti ada kata-kata tidak lama kemudian dan beberapa waktu kemudian hamillah istrinya namanya Elizabeth. Waktu itu belum ada orang ngetes kehamilan kayak sekarang Pak. Jadi zaman dulu itu orang hamil itu, maaf nih ya, bagi yang hubungan suami istri, kalau sudah telat telat 2 minggu itu baru disebut hamil. Zaman dulu ya. Jadi kita anggap saja Elizabeth itu hamilnya tadi kan 1 Agustus, 15 September. Kita berpatokan itu, ini penjelasan Tritunggal ya Pak. Dulu penjelasan Tritunggal kayak gitu. Elizabeth hamil 15 September. Lalu Maria hamil 6 bulan kemudian, berarti 15 Maret. Lalu ini dia, tidak ada penjelasan apa-apa. Apakah Maria hamilnya 9 bulan? Loh ini kan Roh Kudus. Bisa saja Allah bilang hamilnya 24 jam. Kan sering begitu Pak. Siapa bilang Maria hamil 9 bulan? Itu kan kalau manusia normal. Ini kan lahir Roh Kudus.
Bisa saja tidak 9 bulan, oke lah, karena ini normal ya toh. Nanti kan manusia biasa yang lahir laki-laki, jadi kita ambil 9 bulan. Maka jatuhnya 15 Desember, Pak. Lalu Tritunggal kebakaran jenggot. Kalau 15 Desember Pak HTD kan nggak pas. Jadi kita bilang saja Maria hamil 9 bulan 10 hari. Maka tepat tanggal 25 Desember. Itu Pak sejarahnya. Bagaimana para pendeta-pendeta Tritunggal, Romo-Romo mengatakan Yesus lahir 25 Desember. Ya, kalau saya tidak mau, ya saya tidak mau. Ya dari awal aja sudah banyak kira-kira toh, ya sudah banyak kira-kira. Jadi kalau saya akan menjelaskan Maria itu lahir akhir Desember aja lah, begitu ya, bisa 22, bisa 23 ya. Orang itu kalau menurut ilmu kedokteran sekarang ini normal paling lama itu 9 bulan plus 7 hari, Pak. Kalau sudah 10 hari itu ketubannya udah pecah. Istri saya dokter ya, ini saya di klinik ini, saya di klinik saya ya. Jadi ketubannya udah pecah, warnanya udah hijau. Itu di zaman modern loh Pak. Kalau di zaman dulu itu paling 9 bulan lebih 5 hari. Jadi kalau menurut perhitungan itu, walaupun ada tafsir ya Pak ya, ada tafsir ya. Tadi kan dari Elizabeth aja kita ada sedikit tafsir itu di situ. Kan belum ada tes kehamilan dulu ya. Jadi kita anggap saja Yesus itu lahirnya antara tanggal 15 Desember paling maksimal sampai 22. Itu kalau penjelasan Alkitab. Itu pun ada sedikit tafsir Pak, ada sedikit tafsir. Karena Maria hamil 9 bulan 7 hari itu kan tidak ada di Alkitab. Itu kita rata-rata seorang ibu aja. Ya. Tapi yang pasti Yesus itu pernah lahir. Pernah lahir, Pak. Ya. Pernah lahir itu nggak usah pakai bukti sejarah, bukti Alkitab saja. Yesus itu pernah lahir, tetapi soal tanggalnya, nah ini. Ketika gereja itu memunculkan tanggal 25, maka muncullah banyak, maaf ya Pak ya, banyak olok-olok, banyak sindiran dijadikan bahan olok-olok. Lalu muncullah segala macam, 25 itu kan di bawah matahari, itu silahkan ke sana. Kalau saya tidak, makanya saya tidak meyakini 25. Saya meyakini akhir aja lah. Dan itu nggak penting, Pak. Sekali lagi, tidak penting untuk mempermasalahkan apa dua. Tahu-tahu commute sendiri. Tadi keterangannya Pak Pendeta di perempat terakhir yang hilang suaranya. Commute. Bisa diulangi lagi, Pak? Ya, oke ya. Jadi saya ulangin secara garis besar ketika Zakaria itu golongan Abia itu giliran bulan 8 berarti Agustus. Lalu beberapa lama kemudian Elizabeth hamil. Kata beberapa lama ini tafsir akhirnya. Kita nggak bisa fix. Anggap saja 1 bulan 2 minggu. Karena orang zaman dulu itu, aduh aku udah telat men nih. Telat sama 2 minggu. Dulu belum ada tes kehamilan. Jadi kita pakai sedikit tafsir ini. Ini tafsir ya. Elizabeth hamil September tanggal 15. Maria tambah 6 bulan lagi, Maret 15. Oke? 15 Maret Maria mulai hamil. Hamilnya 9 bulan, ketemu 15 Desember. Oke. Dulu juga belum itu juga tidak ada di Alkitab. Maria hamil 9 bulan nggak ada. Bisa saja karena ini karya Allah. Bagaimana kalau Maria hamilnya 24 jam? Kan ada yang ngomong gitu ke saya. Kok Pak Atidi berani? Aku cuman pakai normal aja, normal manusia. Ya. Kudus Pak. Roh Kudus bisa saja 24 jam tiba-tiba perutnya Maria hamil lalu melahirkan 24 jam. Ya memang tidak ada di Alkitab ya. Kita normal aja lah, 9 bulan. Jatuhnya 15 Desember. Lalu dulu gereja Tritunggal, semua gereja Tritunggal, Pak kalau 15 Desember tidak bagus. Jadi kita tambahin yuk, Maria hamil 9 bulan tambah 10 hari. Biar pas tanggal 25. Jadi itu cocokologi itu ya. Saya paham tentang hal ini, makanya saya tidak mau. Saya tidak mau ya. Saya hanya mengatakan ya antara 15 sampai 22 lah. Zaman dulu itu orang hamil itu paling lama 9 bulan 7 hari, Pak. Kalau sampai 10 hari itu pecah ketuban. Nanti udah hijau, ya toh, airnya udah hijau itu. Ya, ini saya tiap hari ini ada orang, saya kan di klinik ini, tiap hari ada pasien-pasien yang melahirkan, ya,
Sekarang itu 9 bulan 36 minggu rata-rata. Itu aja sudah apa? Sudah ini ya. Karena kan sekarang bisa dimonitor. Jadi saya tidak meyakini 25 ya. Lalu ketika gereja Tritunggal ya, itu mengimani 25, lalu ada cocokologi. Jadi bahan olok-olok toh, terus terang loh. Jadi bahan olok-olok ribuan tahun loh. Mana bukti 25? Tidak pernah ada. Ya. Dewa matahari lah, kalender Gregorian lah, dan lain sebagainya ya. Dan soal 25 apa bukan 25 penting Bapak Ibu semua yang ada di tempat sini ya. Tidak ada orang masuk surga gara-gara mengimani Yesus lahir 25. Tetapi bahwa Yesus itu pernah lahir, yes. Itu tidak bisa dibantah. Ya, tidak ada terus kalau tidak mengimani 25 nggak masuk surga, bukan, nggak ada begitu ya. Terus tidak ada juga perintah untuk disuruh merayakan Natal. Tidak ada larangan juga. Jadi ya kita biasa-biasa saja. Kalau saya nih ya, dari saya, saya keluar dari Tritunggal, harus keluar dari Tritunggal karena saya tidak bisa dengan doktrin-doktrin seperti itu. Itu penjelasan awalnya. Jadi silahkan kalau yang mau menambahkan silahkan, kalau yang mau bertanya silahkan. Penjelasan. Andi, saya rasa you hostnya yang ini nih. Sinyalmu. Bukan Pak, nggak memang yang masalah itu. Waduh iya kok jadi saya merah lagi sini. Bukan Pak, ini memang Zoom akhir-akhir ini sering kayak begini Pak. Bukan Pak Pendeta saja, banyak teman-teman yang mengeluh soal ini. Di semua Zoom ini Pak. Di semua Zoom. Bugnya gangguan. Sinyalmu itu. Kalau suara saya kedengaran nggak Pak ini, Pak Pendeta? Pak Pendeta? Bentar ya. Yang melulu ya. Karena masih banyak ini yang ditanyakan itu. Iya ini apa ya? Nggak bawa sabar aja dulu ya teman-teman. Biar Pak Judul yang urus. Soalnya memang beberapa hari ini Zoom memang mengalami gangguan. Ya. Zoom-nya mengalami gangguan kalau pakai HP, tapi tidak semua HP gitu loh. Menurut Pak ATD itu ada cocokologi saja orang-orang yang trinitas itu. Sabar dulu ya. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan kalau misalnya nggak ada itu sumbernya dari mana, terus kemudian ya kenapa harus 25 gitu loh. Apakah bisa dikembalikan by Alkitabiah saja? Pak Apache mendengarkan kami? Ya, dengar Pak. Ya. Tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi Bapak mendengarkan penjelasan ATD bahwa tanggal 25 Desember nggak ada di Bible, itu hanya cocokologi Trinitas. Menurut Anda bagaimana Pak? Itu Pak Pendetanya itu enggak masuk lagi? Ada masih, tapi agak gangguan, sedang dibetulkan. Tanggapan Anda aja, silakan. Oke, kalau tanggapan saya silakan, itu kan itu apa? Tanggapan dari dia bilang begitu. Tapi saya tanya dia, kalau pengikut dia itu berapa sih? Ya kalau pengikut saya nggak tahu Pak. Ya, tanya aja dia pengikutnya berapa sih? Kalau Tritunggal itu tanya aja pengikut di seluruh dunia berapa triliun itu? Menurut Pak ATD ini bukan masalah kuantitas pengikut, tapi ini kita back to Bible. Artinya kalau nggak ada di Bible ya wes, gitu loh maksudnya Pak. Sekarang Pak begini, kita dulu zaman dulu kan orang hitung tanggal itu, bulan itu kan ke belakang bukan ke depan. Tahun aja ke belakang. Perhitungannya begitu. Halo. Ya. Perhitungannya bagaimana? Ya. Perhitungan bulan tanggal itu kan dulu, zaman dulu kan bukan ke depan, ke belakang. Sebelum Isa lahir. Ya, tapi di dalam, menurut beliau Pak ATD ini, di Bible itu nggak ada. Kalau nggak ada di Bible ya jangan dikarang toh, menurut beliau itu. Bukan dikarang. Itu bukan dikarang. Itu sudah
sudah disetujui oleh Dewan Gereja, baru ditetapkan tanggalnya itu. Bukan sembarang orang kok. Satu orang bisa tetapkan tanggal kan tidak bisa. Jadi menurut Itu kan Pak ditetapkan menurut Dewan Gereja. Jadi menurut Apache itu karena di Bible nggak ada, artinya Dewan Gereja yang membuat kesepakatan, betul? Ya. Karena waktu itu kan zaman sebelum Masehi itu. Ya. Artinya adalah bahwa kenapa kalau setelah Isa lahir itu orang panggil tahun baru, tahun Masehi. Kenapa orang panggil begitu? Masehi itu tahun lahirnya Yesus itu. Makanya kita hitung ke depan sekarang, 2000 tahun yang lalu. Dulu kan ke belakang. jadi menurut Bapak karena nggak ada di Bible, jadi Bapak-bapak gereja mengadakan perhitungan-perhitungan gitu ya. Ya, kalau kita mengerti lah zaman dulu orang masih belum bisa tulis, bisa baca. Kecuali yang dapat ilham dari Allah mungkin bisa tahu baca, tulis. Tapi semua orang pada bodoh ya. Tapi begini Pak Pace, dengan tidak adanya tertulis di Bible, artinya pendapat-pendapat saudara-saudara kita Kristen itu ya banyak yang tidak sepaham 25 Desember itu Yesus lahir gitu loh. Ya, itu yang berapa sih? Jumlahnya berapa sih? Nggak bisa di ini lagi. Ini bukan masalah kuantitas Pak, ini masalah kualitas. Back to itu Bible gitu loh, maksudnya. Itu kan sudah faktanya gitu. Nggak bisa dirubah lagi. Jadi menurut Pak Apache, kenapa itu pendeta kok harus ngomong gitu sih? Banyak pendeta yang ngomong kayak gitu Pak. Ya itu pendetanya di sekolah di mana itu? Ya kita nggak bisa tahu. Nanti saya coba tanya. Ya nanti hubungi itu bilang Pak Apache bilang sekolah lagi itu kamu. Oke. Ya. Menurut bila Pak, perlu kamu ke Tritunggal itu biar diajarin supaya tahu. Ya. Kalau Pak Apache, menurut Anda itu benar nggak? Itu 25 Desember itu hari ulang tahun Tuhan. Menurut Anda benar? Itu udah jelas itu 25 Desember tanggal lahirnya Isa. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat itu. Itu sudah ditetapkan begitu. Ya, tapi kan intinya di Bible-nya nggak ada, Pak. Dia mau bilang apa itu haknya dia. Ya. Segelintir orang kok. Pak, apa sih yang ingin Ya. Apa sih yang ingin dicapai tanggal 25 Desember, Pak? Apa tujuannya, Pak? Ya, kita mengingat kembali Pak, lahirnya Tuhan Yesus. Peristiwa lahirnya Tuhan Yesus. Oke. Baik. Kalau orang Kristen, orang Katolik begitu. Menurut Pak yang lain saya tidak tahu. Tapi coba dia merayakan Natal itu tanggal berapa itu pendeta itu? Dia nggak Natalan dia, Pak. Oh, pantas. Karena menurut Pak Pendeta dia nggak Natalan karena tidak ada perintah Natalan di situ 25 Desember. Gitu. Itu mungkin pengikut Yehova itu orang. Enggak juga. Dia Yesus, Pak. Dia mengaku Yesus ya, Tuhan. Tapi ya mengaku Yesus tapi orang pengikut Yesus itu. Selesai dah. Oke. Pak, apa sih menurut Anda yang lahir itu Tuhan atau manusia yang lahir, Pak? Ya, dia manusia tapi 100%-nya Tuhan. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria adalah manusia dan Tuhan. Ya, itu kepercayaan kita. Kita orang Katolik begitu aja, 100%. Nggak bisa diganggu. Tapi kalau masalah yang lain terserah mereka mau bilang apa. Jadi yang diperingati 25 Desember ini lahirnya Tuhan atau lahirnya manusia, Pak? Atau dua-duanya? Lahirnya manusia tapi dituhankan karena itu sudah difirmankan oleh Allah. Allah sendiri. Oke, artinya sudah dinubuatkan. Jadi boleh nggak dipersingkat, Pak? 25 Desember itu Tuhan lahir. Ya, betul. Oke, jadi 25 Desember lahir Tuhan ya. 100%, Allahnya 100%.
Itu Yang paling kepercayaan orang Katolik ya begitu. Nggak bisa didoktrin lagi oleh agama lain begitu. ya ya benar Pak. Kita sih di sini nggak doktrin, kita sih di sini diskusi aja Tidak. banyak biar jelas. Bukan Pak, tapi orang Kristen yang mengaku bilang begini-begini. Itu dikatakan orang Kristen ini begitu. Ya. Tapi kita orang Katolik nggak bisa didoktrin Pak. Itu udah kepercayaan dari dulu sudah begitu. Oke. Terus Ya. kemudian Pak yang paling ditekankan di sini ya 25 Desember ini manusianya apa ketuhanannya Pak? Itu yang tadi saya bilang Pak. Itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Dia lahir untuk menebus dosa manusia. Itu sudah jelas tertulis. Nggak bisa diganggu gugat itu. Ya, menurut Bapak artinya ada yang menubuatkan Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu? Itu dari malaikat. Oh, dari Itu malaikat. Allah mengirim malaikat untuk mengatakan nubuat itu. Allah ini siapa menurut Pak Apache? Ya Allah ya Bapa di surga. Oh, jadi Bapak di surga menubuatkan, menyuruh malaikat Bunda Maria hamil, kemudian Bunda Maria melahirkan Tuhan, kan gitu? Ya, karena waktu zaman itu semua manusia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi artinya ada dua Tuhan Pak, Bukan ada dua Tuhan. Oh ya, gimana Pak? Bukan dua Tuhan, dia hanya satu Tuhan. Yang Tuhan itu yang mana Pak? Kalau ada di Tritunggal itu sudah dikatakan begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Kan begini Pak Apache, kan Bapak menubuatkan, Bapak kan di surga nih. Ya. Menubuatkan Bunda Maria hamil melahirkan Tuhan. Ya. Jadi ada satu Tuhan Bapak di surga, ada satu Tuhan yang dilahirkan di bumi. Jadi ada dua Tuhan Pak. Namanya Allah itu bisa buat apa aja Pak. Oke, gitulah. Nah, yang Tuhan yang asli yang mana Pak? Yang di bumi yang lahir apa yang di surga? Dia bisa buat orang semua itu bisa manusia bisa jadi Tuhan semua. Enggak, maksud saya begini Pak. Allah itu kan maha besar Pak. Iya, paham Pak. Mau apa aja bisa. Tapi ini secara logika pertanyaan anak kecil kadang-kadang kan anak kecil itu polos bertanyanya gini Pak, pertanyaannya anak kecil nih. Yang Tuhan asli itu yang mana? Yang di surga kah atau yang dilahirkan di bumi gitu Pak? Itu yang tadi saya bilang. Ya. Firman Allah itu maha kuasa itu. Dia mau buat apa aja bisa. Dia mau jadikan ini manusia jadi Allah bisa. Kenapa tidak bisa? Berarti dia juga yang di bumi, dia juga yang di surga gitu Pak? Ya. Kalau dia di bumi tidak ada, masa kita bisa hidup? Enggak hidup Pak. Iya, iya. Ya toh? Iya Pak, oke Pak, nggak ada masalah Pak. Ya. Itu yang kalau Pak Pendeta itu HTD siapa itu? Teman saya Pak. Coba dia hubungi dengan saya itu. Saya mau ngomong sama dia itu. Coba ya Pak ya, saya telepon dia, Anda bertiga. Coba hubungi dia itu. Bapak keluar dari sini, kita ngomong bertiga, saya share di sini ya. Sebentar ya Pak ya. Ya tidak apa-apa. Namanya kita. Enggak, maksud saya dia nggak bisa. Jadi Bapak keluar dari Zoom ini dulu, Bapak saya telepon beliau, kita ngobrol bertiga gitu loh Pak. Saya gini, saya jelaskan Pak Apache. Ini tadi kan Pak Pendeta masuk ke sini error Zoom-nya. Jadi kalau Pak Pendeta itu kita masukkan di sini juga sama, kadang hilang. Iya, makanya itu kita via telepon aja. Jadi nanti ditelepon sama Mas Sandi, dihubungkan dengan Pak Pendeta. Nanti juga kita live-kan suaranya, kita ambil, kita masukkan ke dalam Zoom. Boleh Pak ya? Oke, saya tunggu Pak. Bapak boleh live dulu dari sini. Oke. Karena kalau Bapak masih di sini, dia telepon nanti bergema suaranya. Oh, begitu ya. Oke, iya begitu. Masalahnya di situ, Pak. Keluar dulu, boleh keluar dulu. Oke. Keluar dari Zoom, nanti segera ditelepon oleh Mas Sandi. Oke, iya. Silakan Pak. Oke, makasih. Ya. Keluar dulu Pak. Baru saya telepon nih. Oke, ya. Bapak keluar dulu. Live dulu. Nah, udah Mas, silakan ditelepon. Ini banyak telepon yang masuk hari ini. Ini saya telepon dulu ya. Saya gabungin sama Pak ATD. Ya Pak, sebentar Pak ya. Saya hubungin Pak dengan Pak ATD.
Yang ini ya, sebentar ya teman-teman. Ya, belum tersambung ini. Akhirnya bukan HP yang ini kali. Coba ya. Sebentar Pak, saya ini dulu, ATD dulu saya hubungi, baru Anda. Salah telepon saya, salah. Bukan, ada 2 nomornya. Nah. Ya, siap. Ini ada yang mau bicara Pak, sebentar ya. Apa C? Bentar, saya tambahin. Oke. Tadi signalnya itu loh Pak Pendeta kurang bagus. Iya. Ya, ini ada Pak Apace udah masuk. Silakan Pak Apace diselami Pendeta Henritan. Pak Apace silakan diselami Pak. Oh iya, ya selamat siang Pak. Saya Pak Apace ya. Oh, selamat siang. Ini Pak Pendeta ya? Ya, selamat siang Pak. Ya, siang Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Pak Pendeta, itu tadi saya ada ikuti itu lagi ngobrol itu. Bapak punya kepercayaan itu gimana sih? Tanggal 25 Desember. Oh. Ya, silakan. Mau tanya apa Pak? Tadi Bapak bilang itu tanggalnya nggak pasti. Ya memang iya, tidak bisa dibuktikan. Oh, begitu ya. Berarti Bapak kurang belajar lah. Jangan ngomong begitu Pak. Ya tidak, saya bilang begitu. Apa haknya kamu ngomong saya kurang belajar? Nah, kalau kasih saya dia kalau kamu buktikan tanggal 25. ini kita debat. Kita Pakai Alkitab ya. Pakai Alkitab ya. Bapak kan Pakai pendeta. sejarah nggak mau saya. Bapak kan pendeta. Saya bukan pendeta. Ya kalau gitu diam, nggak usah menghakimi orang kurang belajar. Ya Pak ya. Ya, makanya toh keraguan-keraguan itu yang buat Pak ini tuh. Jadi tolong jelasin. Tidak, ini masalahnya debat begini ini orang ketawa ini nanti. Nggak ada yang ketawa. Ketawa wong saya pakai Alkitab. Saya kan sering ikut Pak Pendeta, sering debat itu. Saya dengar sering ikut itu. Anda minta penjelasan atau mau apa? Tidak, maksudnya saya minta keraguan dari Pak Pendeta itu. Ya, artinya Anda minta penjelasan toh. Jadi Bapak selama ini nggak pernah merayakan Natal ya? Ya saya merayakan, besok saya ada ibadah kok. Katanya tidak merayakan. Besok hari Minggu ada ibadah Natal Pak. Judulnya begini Pak, merayakan Natal sesuai Alkitab. Besok itu hari Minggu itu. Oh begitu. Di gereja mana itu Pak? Ya pokoknya yang Alkitabiah ya, nanti di-share aja kan. Kalau mau ikut aja. Oh iya. Nanti saya ikut. Silakan yang mau minta penjelasan tak jelasin. Tapi kalau cuma mau menghakimi, maki-maki bukan di sini tempatmu. Pak, kalau bagi orang Katolik nggak boleh maki-maki, nggak boleh. Ya makanya Bapak nggak boleh menghakimi Pak ya. Pak, Mau dibaca tayangan saya hari ini beberapa menit lalu. Romo yang nanya saya tuh. Saran saya aja Pak, bukan menghakimi. Saya kan kata ini tuh bukan maki-maki kok. Saya hanya bilang Bapak Pendeta belajar banyak lagi gitu. Itu kan salah. Apakah itu salah? Itu sama dengan Romo yang Romo tadi pagi ada yang WA saya. Lalu saya buat tayangan. Handi bisa tunjukin tuh bagaimana Romo itu bicara sama saya. Ada tayangan saya barusan itu. Romo meng-WA ke HTD. Begini ceritanya. Itu ada tuh tayangannya tuh.
Oke, jadi kalau tidak mau penjelasan ya sudah. Siapa yang mau penjelasan tak jelasin. Bukan, saya hanya meluruskan aja. Karena Meluruskan apa ya Pak ya? Orang apa ya? pendeta kok ragu-ragu itu. Ya mana ya? Yang ragu-ragu siapa? Ragu-ragu Saya katanya tanggal 15 Desember lah. Ini bagaimana? Yang mau minta penjelasan tak jelasin. Tidak. Bisa saya tanya, Bapak gerejanya mana? Gereja apa itu? Ya, Katolik bukan Kristen, Pak. Nggak usah nanya-nanya. Oh, pantas. Kepercayaannya enggak. Apa Pak diulang Pak? Pak Henry, Ya. Katolik bukan Kristen Pak Henry. Bukan, 100% bukan. Berarti Yosua itu. Ya, tidak ada Katolik di Alkitab, itu nggak ada Katolik di Alkitab. Ya, di Alkitab memang tidak ada, Pak. Orang Katolik di Alkitab memang tidak ada. Tapi kita harus lihat kenyataan, Pak. Kami Karena sangat Katolik di dunia bersahabat itu- dengan orang Katolik, tetapi saya tegas, mohon maaf ya Romo, Katolik itu bukan Kristen, tapi saya bersahabat dengan banyak Romo. Kalau orang Katolik tidak percaya Yesus, kok. Kristen itu syaratnya harus 1 Petrus 4 ayat 16, percaya Yesus Kristus. Ya percaya toh, orang Katolik percaya makanya begitu toh. Ya udah, kalau percaya Allahmu siapa? Pertanyaan saya simpel kok, namanya siapa Allahmu? Ya Allah Bapa di surga toh. Nah ya sudah, makanya Katolik bukan Kristen, karena Kristen itu Allahnya punya nama Yesus Kristus. Tok. Ya sudah, Anda bukan Kristen kok, nggak usah marah. Saya sahabat saya orang Katolik banyak kok. Pak Pendeta, sekarang saya tanya, kamu ya Allah Bapa itu melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus toh? Kamu langsung begitu. Allah Bapa itu Roh Kudus, Pak. Ya kamu langsung menghadap kan? Tidak melalui Yesus. Pak itu udah expired, Pak ya. Sudahlah ini ya debat-debat kayak Bukan gini, Pak. masalah fire. Ya. Saya karena tidak puas dengan seorang pendeta ngomongnya begitu, makanya saya tidak puas. Seorang pendeta ngomong begitu. Halo, Ya sudah. sudah dengar saya ngomong? Ya saya sudah clear kok, jawabnya sudah clear. Jadi Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau Allah bukan Yesus Kristus, bukan Kristen. Sudah Memang orang Katolik memuliakan Yesus Kristus. Siapa yang tidak memuliakan Yesus Kristus? Ya Yesus Kristusnya yang mana? Yang masih gondrong kan? Yang masih belum turun dari palang salib kok? Berarti kamu ini agamamu Ya tidak sudah, benar. Pak. Wong memang beda iman. Anda itu bukan Kristen kok. Ya wis toh. Habis Kristen kamu itu mana? Kristen itu penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Jadi tidak ada Allah lain selain Yesus. Nggak ada Bapak itu, Yesus nggak yang ada. mana? Yesus yang mana? Yesus yang sekarang di surga, bukan Yesus yang masih di palang salib, yang rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Itu bukan Yesus itu. Memang kamu seorang pendeta itu ngomong itu pantas. Ya, saya kasih hadiah 5 miliar. Kau bisa harus belajar dulu. 5 miliar buat kamu. Kamu belajar dulu ya, belajar lagi. Ya udah, itu hadiah itu. Mana? Ini jawaban. Belajar lagi yang banyak. Silakan. Diulang Pak ininya, Pak Henry. Apa Ya, saya hadiah barangnya? 5 miliar kepada siapa saja yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Dari dulu nggak pernah bisa dijawab itu. Tidak pernah Belajar ada Bapa lagi. di surga. Kamu belajar di Tritunggal lagi ya, supaya kamu bisa belajar banyak. Ya kalau bagi saya Tritunggal itu sampah, Pak. Sampah. Seperti Paulus ngomong, Yahudi itu sampah. Saya ngomong Tritunggal itu sampah. Atas pengikut kamu terlalu banyak di dunia ini, banyak sekali kamu. Pengikut kamu. Ya. Kenapa? Sampai Merauke, Pak. Jumlah berapa? Pendeta kamu punya itu berapa? 200-an. Pendetanya ada 200-an. Kalau orang Katolik triliun itu Pak. Triliun itu Pak. Lebay juga triliun Pak. Kamu dengan saya itu kalah jauh itu.
Ajar Pak Pendeta. Pak Pendeta ajar. Itu pendeta goblok namanya. Baik, nggak boleh Pak, nggak boleh keluar ke suara begitu. Jadi bahasa kebun binatang ya Andi. Ya nggak boleh itu Pak. Kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, bahasa toilet. Pantas pendeta dirikan rumah sakit. Orangnya sakit ya harus dirikan rumah sakit. Kayak gitu tuh, ngerti nggak? Iya. Ya. Nggak yang boleh. Lain aja Andi, Andi yang lain aja. Ya ini saya mau bertanya dulu. Sebentar. Ini Pak, begini ada fenomena yang terakhir ini ya. Dengan statementnya Pendeta Henritan mengenai tetet-tetet Yesus itu, Mikana menangis, Julius dilaporkan, Rude Yohanes berdonasi, MYM meradang. Gara-gara statement Pak Henritan ini bahwa Yesus itu seperti itu gitu loh. Bisa diulang kembali Pak Pendeta? Yang mana ini? Ya mengenai titik. Sudahlah, itu sudah ada di tayangan kok. Kan saya tidak nyebut nama, saya selalu tidak nyebut nama. Ya. Oke. Itu hanya jawaban untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak mungkin menikah. Ya, itu intinya ya Pak ya. Intinya itu, orang bisa jawab yang lain, saya menjawab dari sisi lain, sederhana tetapi nancep begitu. Ya, saya tanya lagi Pak, kenapa sih ada Trinitas Pak Henry? Trinitas nggak pernah ada. Ya kalau nggak ada ini sekarang banyak kok orang Trinitas. Ya iya, artinya tidak ada di Alkitab. Tapi bila ada orang bilang tidak ada pemahaman di luar Alkitab. Pendeta ini gimana sih? Tadi dia bilang perkataan dia bilang Tritunggal. Itu Trinitas toh? Sama toh? Ya tidak ada Trinity, tidak ada Tritunggal di Alkitab Pak ya. Ini pendeta ngomong juga ngawur ini. Oke, tak tambahin hadiahnya, tak tambahin 5 miliar lagi kalau Anda bisa menunjukkan ada Tritunggal di Alkitab. Saya itu debat bukan untuk 10M, yang satu buktikan ada Bapa di surga 5M, yang kedua tunjukkan Trinitas ada di Alkitab. Di Alkitab mantap Pak Pendeta, mantap. Pak Pendeta, itu orang kalau masalah agama itu bukan masalah uang, itu mungkin kamu ya, Pendeta begitu misalnya. Lah Anda kan ngeyel terus loh. Saya itu katakan Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Tetapi kalau Anda mau memahami Trinitas silahkan. Ya memang kenyataan itu sudah banyak lah. Betul, makanya Anda itu bukan Kristen karena Anda meyakini Trinitas. Oh, bukan Kristen ya? Ya kalau kita dong. Kita Katolik. Ya, Katolik silahkan Katolik, gitu loh. Kan berkali-kali saya ngomong silahkan ada Katolik. Katolik itu bukan Kristen, ya. Simpel tuh. Ya, memang betul. Udah diakui Pak. Jadi silahkan Anda mau jadi Katolik, wong sahabatku Romo-Romo banyak. Barusan juga ada Romo hubungi saya kok. Tetapi setiap ditanya saya selalu mengatakan mohon maaf ya Romo, Katolik itu tidak ada di Alkitab dan Katolik itu bukan Kristen. Yesusmu bukan tidak sama dengan Yesusku. Oh ya Pak, yang Anda Katolik, Yesusnya Katolik beda dengan Yesus saya, Yesus Kristen beda Pak. Yesusnya Pak Pendeta tidak disalib ya. Kalau Yesus yang Kristen itu Pak adanya di surga sekarang, hanya Yesus toh yang ada di surga. Main terus. Ya saya tanya Pak Pendeta, disalib apa tidak disalib Yesus itu? Oh ya disalib dong. Buktinya banyak, ayat nggak usah pakai sejarah, nggak usah pakai. Oh ya, disalib kan dia bangkit lagi, gitu tuh. Ya. Ke surga tuh. Tanya di surga ada siapa sekarang? Ya. Ada siapa? Kalau Katolik berkata di surga ada Bapa, ada Yesus. Itu kan Katolik Pak. Katoliknya begitu. Ya, kalau Kristen di surga hanya ada Yesus, hanya ayat Alkitab. Payung 4 ayat 2 kan sudah beda toh Pak. Ya, makanya tadi saya pikir kalau bisa menunjukkan ada Bapa di surga, tak kasih hadiah. Sebab ayat Alkitab tidak pernah ada Bapa di surga. Di surga hanya ada Yesus Pak. Oh, nah, Bapa tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Yang ada itu Yesus. Salah Bapak itu artinya Roh Kudus ya, Yesus lah Roh Kudus itu. Oh gitu.
Jadi ya jangan marah kalau Bapak dibilang aku bukan Kristen, Katolik. Memang bukan Kristen, tapi Katolik silahkan Anda sama dengan orang Muslim juga, ya toh? Bukan tidak marah. Emang bedanya apa, ayo? Tidak marah kok. Nah, ya sudah gitu loh. Kepercayaan Bapak. Tidak marah. Pak, artinya Bapak itu bertanya saja ke saya, Pak Ade, dia jelaskan kenapa Anda tidak percaya Natal 25. Nah, begitu saja tanyanya. Oh begitu ya. Ya itu yang saya tanya itu. Sekarang jawab. Nah, sekarang saya jelasin, Bapak mau dengerin ya, jelasin ya. Saya hanya pakai Alkitab, Pak, tidak pakai tafsir buku-buku di luar sana. Ya, menurut Alkitab dimulai dari Zakaria. Zakaria itu kelompok Abia di dalam 1 Tawarik 24 ayat 10, kelompok Abia ini dapat jatahnya bulan Agustus, Pak. Oh ya, Agustus. Zakaria ya. Terus nggak lama kemudian Elizabeth hamil. Nah, perkataan nggak lama kemudian ini kan susah, Pak. Berapa lama ya? Ya, oke, anggap saja kita pakai zaman dulu. Ini sudah mulai tafsir, Pak. Sedikit ada tafsir. Kalau Elizabeth hamilnya dia tahun berapa? Dia sudah berapa tahun hamil? Nah itu dia. Elizabeth juga masa tua toh. Sudah Masa tuanya berapa tahun gitu? Ya sudahlah, nggak, kan di situ tidak ada ditulis sekian tahun. Oh ya, sudah masa tua, mungkin sudah hal-hal seperti zaman Sarah sama Abraham lah, sudah nggak mens gitu ya, Pak ya. Tiba-tiba dia bisa hamil. Tiba-tiba dia bisa hamil dan tidak dijelaskan hamilnya kapan. Cuman ada kata-kata dan tidak lama kemudian dan sekian lama kemudian Elizabeth hamil. Lalu saya masih mengikuti jam. Sebentar Pak. Jelasin dulu ya Pak ya. Dengerin dulu Pak. Saya masih mengikuti zaman saya di Tritunggal karena saya kan 35 tahun Pak di Tritunggal. Oke lah, Elizabeth hamil September tanggal 15. Saya setuju dengan itu ada tafsir itu Pak, sudah ada tafsir. Lalu Maria 6 bulan kemudian, berarti Maret tanggal 15. Oke? 15 Maria hamil. Lalu pertanyaannya, Yesus lahir kapan? Pak, ini kan Roh Kudus Pak, bisa saja 24 jam udah lahir Pak. Kita mengikuti kitab Lukas pasal 2 ya. Dan tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan, artinya memakai standar manusia. Jadi Maria hamilnya 9 bulan Pak. 9 bulan tambah 15 Maret berarti jatuhnya 15 Desember. Berdebat Pak. Jangan 9 bulan dong, tambahin dong. Supaya pas tanggal 25 tambahin 10 hari. Itu kan multitafsir Pak. Bisa saja Maria 9 bulan 5 hari. Bisa saja 9 bulan 7 hari. Kalau menurut ilmu kedokteran, ini saya kan di klinik ini Pak. Ya biasanya 9 bulan plus 7 hari itu maksimal. Kalau lewat itu disisar Pak. Itu di modern sekarang. Jadi saya memakai itu, ini saya Pak ya, karena ini tafsir semua, Tritunggal juga tafsir juga. Maria melahirkan mulai tanggal 15 Desember sampai plus 7 hari saja deh. 2. Ngotot Pak, tetap 25 ya. Kalau 25 berarti kamu tambahin 10 hari. 9 bulan 10 hari. Kurang lah, saya maunya 27, 9 bulan plus 12 hari. Saya memakai ilmu kedokteran zaman sekarang Pak, 9 bulan plus 7 hari. Kalau lewat itu nanti ketubannya sudah hijau Pak. Udah pecah, warnanya hijau. Itu bisa mati bayinya. Jadi di sesar ini teknologi sekarang Pak. Teknologi zaman dulu, zamannya Yesus lahir ya 9 bulan 7 hari saja saya maksimal. Jadi akan nyampe pada antara tanggal 15 sampai 22. Maka saya meyakini terus lahir akhir Desember, gitu aja Pak, gitu aja. Itu penjelasan saya Pak. Ya, ada sisi tafsirnya juga ya Pak. Elizabeth mengandung sisi tafsir, lalu Maria 9 bulan 7 hari itu ada sisi tafsirnya juga. Ya, tapi bahwa Yesus pernah lahir, yes, itu nggak bisa dibantah Pak. Begini Pak Henry, tapi menurut ya, menurut Katolik ini tadi bahwa
25 Desember itu memang di Bible itu nggak ada, tapi ini hanya dari kesepakatan Bapak Gereja. Tanggapan? Ya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan. Makanya Katolik bukan Kristen, karena Katolik tidak ada di Bible. Untuk menentukan tanggal 25 juga tidak ada di Bible. Kalau saya pakai Bible, jadi saya mengatakan Yesus lahir akhir Desember. Yang disebut akhir itu di atas minggu ketiga. Setelah tanggal 21 lah. Iya. Kami begitu saja, Pak. Tapi kami mengikuti libur tanggal 25, ikut aja libur. Pak Pendeta, halo? Ya, silakan. Itu Pak Pendeta, itu Elizabeth itu saudaranya siapa? Ya, saudaranya Maria lah, kerabatmu. Kata-katanya kerabatmu gitu, Pak. Oh iya, saya tanya, saya kira Pak Pendeta lupa. Ya enggak lah. Ya udah cukup ya kali ya. Ada lagi mau ditanyain, Pak? Ini begini Pak Henry, ini teman kita ini Katolik dari Timur Leste. Dia polis Timur Leste ini. Ya. Ya, kita bersahabat dengan umat Katolik kok. Betul. Harus bersahabat, Pak. Bersahabat, Romo-Romo itu bersahabat dengan saya kok. Tapi saya itu tegas orangnya. Pak Pendeta, kita semua itu manusia. Yes, Semua itu, Pak. semua itu bersahabat. Di Timur Leste negara saya juga orang Islam ada, orang dari Sulawesi Iya, ada. sahabat-sahabat saya Muslim banyak, Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau ini nomor WA saya. Nanti saya tunjukkan kalau bahwa Timur Leste orang Islam ada masjid ada. Ya, sama Pak. Dari awal pun saya sudah bicara kita bersahabat dengan semua beda keyakinan. Ya, kan Tapi manusia kalau ditanya, saya akan menjawab hanya pakai Alkitab. Jawaban Alkitab saya ini sering membuat orang merah kuping, Pak. Termasuk Pak hari ini Pendeta. juga. Ya, Pak Pendeta, gimana ini Pak? begini, kalau pengikut Kristen itu Katolik juga sama. Itu pengikut Kristus sama aja. Siapa bilang tidak ada itu di sana tidak ada? Iya, tapi mohon maaf Pak ya, Yesusnya beda Pak. Oh, beda gimana sih? Yesus yang Bapak yakini kan rambutnya masih gondrong, ya, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Yesus ini masih sujud pada Bapak, betul apa betul Pak? Itu sudah dibangkitkan. Dia mati ya sudah sudah. dibangkitkan 3 hari. Tidak ada di Alkitab, tidak ada di kekristenan kan sudah clear toh Pak? Pak Pendeta itu salah besar itu. Bilang masih digantung itu salah besar. Ya, Kalau enggak ya tolong itu salibnya Yesusnya diturunin dong. itu apa? Itu kita harus mengingat kembali supaya orang mengingat kembali bahwa Yesus itu Makanya Pak, kalau Bapak membaca Alkitab, pemberitaan tentang salib tidak ada pernah diberitakan. Pemberitaan tentang Yesus disalib. Kalau perhatikan ya, Alkitab menulis pemberitaan tentang salib, bukan pemberitaan tentang Yesus digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib sudah nggak ada Pak. Ya, Di Bapak salib baca ini sama 1 Korintus 1 digantung, ayat berapa ya? Itu pemberitaan tentang salib Pak, adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi tidak ada pemberitaan tentang Yesus digantung di kayu salib, nggak ada Pak. Pak Pendeta tuh ngomong aja bilang kebodohan, itu salah besar juga. Nggak ada ayatnya kok. Jangan ngomong bilang bodoh, itu salah itu Pak. Ada ayatnya Bapak. Ayat di mana? Ada di 1 Korintus 1 ayat 8 kalau tidak salah. Oh, Di situ pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu ada ayatnya. oh gitu ya. Iya, Betul, ya. jadi pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Ya, tidak dikatakan pemberitaan tentang Yesus digantung di kayu salib itu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Enggak begitu, Pak. Pemberitaan tentang salib artinya Yesus digantungnya udah nggak ada. Itu Salah bahasa. ini datanya sebentar. Datanya itu sebentar Pak. Datanya itu 1 Korintus 1:18.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Itu 1 Korintus 1:18. Mungkin Pemberitaan translate-nya bahasa Indonesia salah. tentang Yesus digantung di kayu salib, yang mana Itu translate salah. tentang salib, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yakini Yesus masih digantung itu silahkan. Nggak larang gitu loh, Pak. Bukan. Tapi supaya Bapak tahu, ya Alkitab menulis pemberitaan tentang salib. Yesusnya sudah nggak digantung di salib. Kalau Bapak itu silakan, itu hak Bapak untuk mengimani itu kok. Kita bersahabat, oke. Pak Pendeta, kalau masih digantung itu salah besar. Itu bapaknya sudah salah besar. Dia 3 hari udah dibangkitkan kok. Kenapa? Ya, saya itu selalu tanya, kalau begitu salibmu tolong Yesusnya nggak usah ada dong. Polos saja, Pak. Oh, Ini sekarang ada begini, kalau kan orang sekarang saya tanya, terakhir nih saya mau bertanya. Sebelum kita tutup ini waktu. Sebentar, ini ada waktu-waktunya. Saya mau nanya keduanya. Ini sekarang fenomena ini, sebentar bang. Ini fenomena ini banyak berkembang. Teman-teman banyak yang murtadin katanya. Ada juga yang Kristen awal mengatakan bermimpi didatangi Yesus seperti kriteria tadi dibacakan, diterangkan oleh Pak HTD. Tangan bolong, rambut gondrong dan seterusnya ini. Menurut Anda berdua ini Yesus asli yang datang apa bukan? Silakan. Ya bukan lah, Pak. Kalau saya sudah langsung bisa jawab bukan, Pak. saya aslinya. Wah, satu asli, satu bukan. Menyamar sebagai malaikat terang. Yesus itu nggak pernah gondrong, Pak. Baca 1 Korintus 11. Orang lelaki Yahudi tidak boleh gondrong. Paham di sini? Yesus tidak mungkin gondrong, itu kena prank Leonardo da Vinci yang Masa orang Yahudi tidak boleh gondrong itu ada ayatnya kok? ada. Saya sudah sebut 1 Korintus 11. Seorang laki-laki tidak boleh memakai tudung kepala. Tudung kepala itu lah gondrong, Pak. Pak Pendeta ini gimana sih? Lah piye to, Pak, ayat Alkitab kok kamu mau meyakini Yesus gondrong itu silahkan. Tapi ayat Alkitab nggak tulis gitu. Syukur kalau bilang gondrong ya. Syukur. Terima kasih Pak Pendeta. Ya udah, Nah, harus gitu ya, Pak ya. cukup ya Pak ya, bersalaman dulu Pak. Ya oke, kita bersahabat ya, Pak ya. Ya sahabat, sekarang Pak Kita Pendeta. bersahabat, Pak. Pak Pendeta dengar dulu. Ini nomor WA saya, tolong Bapak ambil biar kita dua. Ya sudah, nanti lewat Handi aja, lewat Handi ya. Tidak, Aku nggak saya bisa sama caranya Pendeta aja, sama Pendeta. Iya, maksudnya. Gimana cara nyimpennya, Pak? Maksudnya saya yang ngasih nanti ke Pak Henry gitu loh, nomor Bapak Apache. Ya, Sama Pak Hendra nggak bisa nyimpennya kalau sekarang. Gimana cara nyimpennya? Nomor Bapak ya, Pak. Oke, cukup ya. Kalau berkenaan Pak Apache masuk Zoom lagi. Makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Selamat siang Salam semuanya. untuk Pak Pendeta. Oke, cukup. Itu kira-kira ya teman, kita nggak ngadu loh ya. Ini sahabat akrab nanti ini berdua nih. Yuk, ada tanggapan teman-teman? Pak Jul, ada tanggapan? Nanti berdua ini sahabat akrab nanti. Tunggu Pak Apache masuk lagi, hati saya panas ya. Ini udah berapa? Ya, apa dilanjutin Pak Jul? Sebentar ya. Mana Pak Jul nih? Ke belakang mungkin. Ya itulah tadi ya. Karena di Zoom-nya lagi error. Sebentar Pak Hendri lagi nelpon. Lanjut yang lain dulu dong, ngomong dulu. Mohon maaf ya, karena tadi kita terkendala di Zoom, jadi akhirnya kita menggunakan alternatif lain. Tapi dalam hal ini kita tidak bermaksud untuk mempersekutukan atau mengadu dombakan antara umat sesama umat Kristiani. Namun apa yang dibicarakan Pak Hendritan itu menurut Bibelnya, dan menurut Pak Apache juga itu menurut Bibelnya. Jadi kita sama-sama mengambil hikmah dari sini semua, bahwasannya memang kelahiran Yesus itu tidak jatuh
pada tanggal 25 Desember. Seperti itu. Karena menurut Pak Henry Tan tadi, apa yang ada di Bible itu tidak dikatakan tanggalnya berapa. Seperti itu, karena di Bible sendiri menurut perkiraan itu di akhir minggu ketiga bulan Desember. Sedangkan di akhir minggu ketiga bulan Desember bisa aja tanggal 21, 22, 23, 27 dan selain sebagainya. Itu ya teman-teman yang ada di live chat ataupun di kolom komentar, pendapat dari Pak Pendeta Henry Tan sama Pak Apache. Demikian sahabat semua, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain dengan narasumber-narasumber yang lain. Oh, masih disambung Bang? Ya, ada video-video yang menarik harus disaksikan. Baik, kita akan sambung kembali kepada video yang menarik dan mungkin akan menggelitik kita semua mengenai apa sih maksud dan tujuannya. Kembali ke Bang Hendy, silakan Bang Hendy. Ya. Pak Juli. Ya gimana Mas Hendy? Yang diputar yang mana? Yang Stephen Tong dulu. Stephen Tong, oke. Kita akan putar dari Stephen Tong. Sabar ya teman-teman ya. Ya. Ini dari Bapak Pendeta Stephen Tong, salah satu pentolan dari LAI. Bagaimana statementnya akan kita dengarkan ya. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Ya, itu Mas Andi sudah cukup. Ada lagi Pak Jul? Esa Soru udah? Esa Soru, ntar ya Mas. Ya. Kita akan anukan dulu. Karena ini agak rewel ininya. Ya, santai aja buat teman-teman kita berbagi. Jadi itu pendeta Stephen Tong itu denomnya yang berbeda. Gak tahu saya ralat apakah terafiliasi dengan LAI atau tidak ya, diralat tadi statementnya Amir kami. Apa dia terafiliasi dengan LAI atau tidak ya? Ya. Ntar ya, ditunggu dulu ya. Ya. Mana tadi? Ya, ini. Nah ini dulu. Oke, kita akan putar. Ntar suaranya akan saya ini. Oke, kita akan putar dulu dari sini. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus. Bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Mantap. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari. Dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa hari kelahiran. Bro, cukup aja. Kalau yang satu
nggak apa-apa ditampilkan itu Pak Jul. Yang ini ya. Oke, akan saya coba tampilkan. Bentar ya. Kalau nggak apa-apa lanjut. Tunggu aja, nggak apa-apa ini. Udah saya udah saya format ini. Oke. Yang ini kan? Ini Ya. kelakuan apa ya? Ya inilah, dilihat sendirilah teman-teman. Aduh, apanya tuh? Cukup Pak Jul, cukup. Ya. Oke. Ya, saya nggak bisa ngomong itu apanya tadi itu yang diogrok-ogrok itu. Kalau ada Mahadewa bagus itu dia terangkan tuh. Nah itulah yang terjadi bro. Kita hanya mengambil apa adanya ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Silahkan terjemahkan sendiri buat saudara-saudara kami yang Kristen gitu ya. Jadi artinya apa? Ada juga yang seperti itu gitu loh. Yang jelas dari diskusi pada siang hari ini, narasumber kami Pendeta Henry Tan mengatakan tanggal 25 Desember bukan hari lahirnya Yesus. Begitu juga dengan Esra Soru, videonya beberapa tahun yang lalu kemungkinan itu bukan tanggal 25 Desember, bukan hari lahirnya Tuhan Yesus. Malah yang tanggal 25 Desember adalah Dewa Matahari. Dan tadi ada juga teleponan call antara polis dari Timor Leste, Apache Ferreira dengan Pak Henry Tan karena di Zoom-nya lagi ada sedikit error. Mudah-mudahan sebagai ilmu buat kita semua dalam hal berdiskusi bahwa ada pendeta yang setuju Yesus lahir 25 Desember, ada juga yang tidak. Itulah yang terjadi di kekristenan. Kita sebagai muslim nanti kita bahas bersama ustadz-ustadz, boleh nggak sih mengucapkan Natal, boleh nggak sih menghadiri, boleh nggak sih ikut seremoni Natal dan seterusnya. Nanti akan kita bahas bersama ustadz-ustadz kami yang ada di JCC. Kami akan berusaha nanti mengundang Ustadz Munsir Sitimorang sebagai pembicara, didampingi oleh Ustadz Bunyamin Solihin, didampingi oleh Ustadz Tata, dan didampingi oleh Zulkifli Mabas dan lain-lain para puncak Hari Mualaf Internasional 25 Desember. Mudah-mudahan saja beliau berkenan hadir di sini untuk edukasi kita semua. Apa makna kalau kita menghadiri Natal? Apa maknanya kalau kita mengucapkan Natal dan seterusnya dan seterusnya? Akan dikupas tuntas tas oleh narasumber. Termasuk kami berusaha nanti mengundang Ustadz Kainama dan para mualaf-mualaf kita memberikan statement di Yayasan Jujayadin Cakrawala Cemerlang. Tunggu tanggal mainnya, jangan kemana-mana, tetap stay di JCC. Cukup kira-kira Pak Jul? Ya, Pak sudah Jul, cukup. silakan ditutup. Ya, baik, terima kasih untuk saudaraku semuanya. Apa yang kami sajikan di sini bukan niat kami mengadu domba ya, bukan niat kami untuk katakanlah berkomentar miring terhadap saudara kita yang berlainan iman. Kami sedang mempertunjukkan apa adanya. Kami tidak pernah mengonter. Kami di sini hanya bertanya kepada Pak Pendeta Henry Tan, juga kepada salah satu pemeluk umat Kristiani yang bernama Pak Pierre, seorang pulis dari Timur Leste. Apa yang terjadi di sana? Silakan nilai. Apa yang terjadi waktu kami bertelepon bertiga antara Pak Pendeta dengan Pak Pierre yang ada di Timur dan difasilitasi oleh Andi Selebes? Silakan dinilai sendiri, silakan diresapi sendiri. Di ajaran Islam tidak ada acara kayak begitu. Tidak ada umat kami yang katakanlah menyerang seorang pendeta ataupun seorang ulama. Ulama kami tidak pernah. Kami sangat menghormati ulama-ulama kami. Tidak pernah terlontar di pikiran kami itu untuk menjelekan ataupun menyerang ulama-ulama kami. Karena ulama-ulama kami adalah penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Demikian Iwan Villa, semoga saja kajian kita semua di sini bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat untuk saudara-saudara, terkhusus saudara saya yang Muslim, dan juga mencerahkan saudara kami yang Kristen.
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, nantikan selalu live kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.